wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari, saya dari Kota Semarang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 244060612999. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai persyaratan penilaian UKIN PPG 2025. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang ketetapan Allah yang berkaitan dengan qada dan qadar. Ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon kritik dan sarannya. Video ini kami ambil pada tanggal 5 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Iya, alhamdulillah. Semoga hari ini akan mengawali kita untuk satu hari ke depan menjadi lebih berhasil lagi. Ya. Sebelum kita mulai ke pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin untuk berdoa. Yuk Mas Alvin, yuk siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma. Ya, hari ini semuanya masuk kelas? Semuanya sehat? Iya, alhamdulillah. Sekarang sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan Mbak Rena untuk memimpin teman-temannya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Iya, semoga kita tetap hari ini penuh dengan semangat untuk kita mengikuti pelajaran hari ini. Ada yang masih ingat apa itu artinya iman? Apa artinya iman? Apa Mas Sofi? Percaya. Ada yang lain lagi? Mbak Rizka? Takwa. Ada lagi Nilna? Apa? Iman artinya percaya. Kemudian masih ingat rukun iman ada berapa ya? 6. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kitab. Yang kelima, kiamat. Yang keenam, ya. Kalau kita jadi orang yang beriman, kalian ini yakin atau percaya enggak kalau kita ini lahirnya nunggu giliran? Percaya. Mati kita nunggu giliran, iya enggak? Iya. Tidak harus mati itu yang tua, iya toh? Tidak harus mati yang tua. Jadi kita akan membahas tentang rukun iman yang ke-6, tentang qada dan qadar. Ya. Kemudian tujuan kita belajar tentang rukun iman yang ke-6 ini adalah kita bisa memaknai
bisa mengartikan apa itu kodok dan apa itu qadar. Ya lah. Nanti kita akan belajar tentang itu, kita akan bahas lagi, kita akan kupasi, ya, kita akan kuliti apa toh itu kodok dan qadar dan bagaimana di dalam keseharian kita mempercayai akan adanya kodok dan qadar. Bu Guru akan tampilkan video di mana video ini nanti kalian bisa menyaksikan adanya kodok dan qadar yang terjadi pada seseorang. Kalian amati video ini, kemudian setelah kalian amati, kalian pecahkan apa yang terjadi di dalam video yang akan kita tayangkan ini. Peristiwa yang tampak oleh mata, ada yang berubah dari hidupnya. Ada enggak? Ada. Sekarang dari video yang Bu Guru sampaikan kepada kalian, Bu Guru kasih kesempatan kalian untuk berdiskusi apa yang terjadi di sana dan kalian ungkapkan dalam bentuk tulisan. Paham? Paham. Sekarang Guru kasih lembar tugas untuk kalian kerjakan dalam satu kelompok. Ya, kalian tuliskan semua nama anggota kelompok kalian. Salah satu ada yang menulis, kemudian yang lainnya berpikir. Ya, yang lainnya ikut berpikir dan menyampaikan idenya agar bisa dituliskan oleh temannya. Ya. Ini kaitannya dengan ini, kamu tulis dulu ini. Ya. Tulis dulu ini, terus kemudian ini tadi. Ya. Jelas toh? Ini yuk. Dulu terus ini, ya toh? Tadi masalahnya kan juga sama. Kamu lihat dari yang ada di dalam video itu kan sebagai gambaran, ya toh. Kejadiannya seperti itu. Artinya ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Ya. Ini dituliskan apa yang tadi kamu saksikan di sana. Kaitannya dengan takdir manusia yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Untuk yang pertama kelompoknya Sakira, silahkan maju ke depan. Yuk, semuanya. Manusia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Manusia seorang umur rezeki nasib diletakkan Allah yang bisa berubah dengan tidak. Ada yang mau menanggapi dari apa hasil yang disampaikan oleh kelompok Sakira? Ya. Bisa dirubah atau Apa? Nasib. Yuk coba kelompoknya Sakira. Kalau nasib itu bisa dirubah apa enggak ya? Dari Mas Dede dijawab. Nasib itu ada yang nasib yang baik, ada nasib yang buruk. Kalau nasib yang jelek, kemudian kita bisa merubahnya menjadi nasib yang buruk. Artinya bisa dirubah apa tidak? Bisa. Kemudian kalau kita sudah berusaha tapi kok tetap yang namanya nasib itu tidak bisa dirubah, hasilnya kok jelek, berarti sudah takdir. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Sakira. Tepuk tangan untuk kelompoknya Sakira. Kita lanjut untuk kelompok yang kedua. Kelompoknya Mas Dede sama Jen, Mas Salvi sama Jenny. Yo, maju. Ketentuan Allah yang dapat dirubah oleh usaha dan doa, kecerdasan, kesuksesan. Terus apa lagi tadi? Pekerjaan. Ya, mau jadi juara harus apa? Usahanya apa?
Harus berlatih. Selain berlatih juga harus belajar. Ditambah dengan doa, ya. Kemudian untuk yang ketetapan yang tidak dapat dirubah, contohnya adalah kematian. Kemudian musibah. Ada yang ingin menyanggah dari kelompoknya Mas Sofi apa yang disampaikan oleh kelompoknya Mas Sofi? Apakah ada yang sama? Kematiannya sama. Ya, terima kasih kelompoknya Mas Sofi. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompoknya Mas Sofi. Dari apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya, hampir semuanya sama. Apakah itu takdir yang bisa dirubah ataupun yang tidak dapat dirubah? Ya, karena yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari itu sama semuanya. Ya enggak? Kita yakin dan kita percaya bahwa qada dan qadar itu ada pada setiap kehidupan manusia. Ini adalah contoh ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Ya, seseorang yang sudah ditakdirkan lahir menjadi seorang laki-laki atau lahir dengan jenis kelamin perempuan tidak bisa dirubah karena 50 juta tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir seseorang itu sudah ditulis. Jadi ketika kita mau menginginkan sesuatu, jangan lupa kita selalu berusaha, ya, selalu diimbangi dengan doa. Kemudian kalau kita tidak berhasil, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, kita bertawakal. Arti ini takdir yang bisa dirubah tapi tidak mau berusaha. Ada enggak? Ada. Contohnya apa? Contohnya bermalas-malasan, ya. Harusnya dia mendapatkan uang yang banyak, tapi karena dia bangunnya kesiangan, uangnya berkurang apa enggak? Iya. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bu Guru pengen tuliskan seberapa dalam, seberapa jauh kalian paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Sudah? Ya, bisa kita kumpulkan dari masing-masing kelompok untuk mengumpulkan ke depan. Nah, sebelum kita akhiri, Bu Guru ulas sedikit tentang apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, kita hari ini belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar berarti kita menetapi rukun iman ke-6. Ya, qada artinya ketetapan atau ketentuan dan kehendak dari Allah sejak zaman azali. Terus qadar adalah kepastian, peraturan, ketentuan, apa tadi? Apa? Ukuran. Iya. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan, ya, bahwa yang kita pelajari adalah
kita bisa paham itu apa yang namanya kodok dan qadar. Kita bisa membedakan mana yang kodok dan mana yang qadar. Ya, dari apa yang kita sampaikan, ada yang belum paham? Ya. Masih semangat hari ini? Iya, karena hidup kita masih panjang, insya Allah kita masih panjang, maka isilah sisa hidup kita dengan kegiatan yang positif. Ya, hindari kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, bermain HP dikurangi, nongkrong sama temennya dikurangi. Ya, terus bergadang sampai tengah malam dihilangkan, sebagaimana kebiasaan dari anak Indonesia hebat. Kita tidurnya lebih awal, ya. Ya, terus untuk pertemuan besok kita akan belajar tentang hikmahnya beriman kepada qada dan qadar, dan bagaimana penerapan qada dan qadar, ya, penerapan kita beriman kepada qada dan qadar ini dalam kehidupan kita sehari-harinya. Ya. Besok kalian persiapkan materinya, kalian baca dulu di rumah materinya seperti apa, biar nanti pembelajaran di kelas yang akan kita laksanakan selanjutnya bisa berinteraktif, bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Paham? Ya. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan pada hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu minggu yang akan datang. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.